Halo guys, balik lagi dengan rubrik teori kawan yang sudah lama banget vakum. Sebagai video comeback rubrik ini, Real Gue Nui akan mengangkat sebuah teori liar tapi masuk akal yang core of the core-nya dikirim oleh salah satu nakama kita yang punya username The Esper Games. Jadi, langsung saja kita mulai ceritanya. Jika kalian masih ingat pada manga One Piece chapter 907, Shanks diperlihatkan melakukan sebuah pertemuan rahasia dengan para Gorosei, bukan? Dalam pertemuan off-screen tersebut, Shanks menyebutkan satu kalimat dengan sejuta makna yang berbunyi, "Aku ingin membicarakan tentang seorang bajak laut." Mantra ajaibnya ini kemudian memunculkan banyak sekali spekulasi terkait siapa bajak laut yang dimaksudkan oleh Shanks ini. Spekulasi yang paling kuat pada saat itu adalah Shanks ingin membicarakan tentang Rocks the Cybex dan berusaha memperingatkan pemerintah dunia akan adanya potensi kebangkitan kembali kelompok bajak laut Rocks melalui aliansi Big Mom dengan Kaido. Karena di awal chapter, Garp dan para Vice Admiral juga sedang membahas tentang kelompok bajak laut legendaris tersebut. Tapi bagaimana jika ternyata bajak laut yang Shanks maksud tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan Rocks, Big Mom, ataupun Kaido? Bagaimana jika ternyata yang Shanks ingin bicarakan dengan Gorosei adalah membahas tentang kelompok topi jerami? Shanks memberitahu Gorosei tentang tujuan kelompok topi jerami yang pergi ke negeri Wano dan memberitahu mereka akan adanya potensi perang besar-besaran yang akan dipicu oleh kedatangan mereka. Di mana kedatangan Luffy ke Wano tersebut sudah diprediksikan oleh Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Yang mana menurut ramalan Oden, dampak dari perang Wano tersebut akan sangat besar hingga mampu mengubah tatanan dunia yang selama ini dikuasai oleh pemerintah dunia. Gara-gara Shanks membahas tentang Luffy itulah saat ini pasukan besar Cyberpol bergerak menuju Wano dengan mengemban dua misi penting, yaitu menangkap Nico Robin dan mengkudeta kerajaan Wano. Jadi, Shanks itu sebenarnya penjahatnya kah? Tidak juga. Menurut The Esper Games, kedatangan armada besar pasukan Cyberpol ke Wano memang akibat dikompori oleh Shanks. Tapi Shanks yang muncul di manga One Piece chapter 907 bukanlah Shanks yang asli. Jadi gini, pada manga One Piece chapter 234, Laffy, salah satu founder kelompok bajak laut Blackbeards, bisa dengan mudah menerobos Marijoa dan menyelinap masuk dengan santainya ke pertemuan para bukai, bukan? Itu artinya, menerobos masuk ke Marijoa bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh anggota kelompok bajak laut Blackbeards. Sekali anggota Blackbeard Pirates pernah keluar masuk dengan bebas ke Marijoa, mereka bisa saja melakukan hal yang serupa di lain waktu. Dan bukan sebuah kebetulan, di dalam kelompok bajak laut Blackbeards, saat ini terdapat satu orang bajak laut yang memiliki kemampuan shape shifting. Dia adalah Katarina Devon, sang pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan Inu Inu no Mi model QB. Kelompok bajak laut Blackbeards dikenal sebagai pemburu buah iblis kuat. Dan Blackbeard sendiri adalah tipikal orang yang punya alasan dan rencana yang sangat matang terkait kekuatan buah iblis macam apa yang ingin dia buru. Sehingga saya rasa prinsip yang serupa juga dia terapkan kepada para anak buahnya. Shiryu memakan buah iblis Suke-Suke no Mi karena ada sesuatu yang Kurohige rencanakan dengan kekuatan buah iblis yang bisa membuat seseorang menghilang tersebut. Dan Jesus Burgess mengejar buah iblis Merah-Merah no Mi juga karena ada yang Kurohige rencanakan dengan buah iblis yang pernah dimakan oleh Portgas di Ace itu. Dengan kata lain, Katarina Devon tidak memakan buah iblis QB hanya karena buah iblis tersebut adalah jenis Mythical Zoan yang langka, tetapi juga karena Kurohige atau Blackbeards punya rencana tersendiri untuk memanfaatkan kekuatan istimewa dari buah iblis tersebut. Dan rencana tersebut adalah untuk melancarkan politik Divide et Impera kepada musuh-musuhnya. Lalu bagaimana ceritanya Devon bisa begitu perfect dalam berakting sebagai Akagami no Shanks? Alasannya ada dua. Pertama, meskipun sama-sama memiliki kemampuan untuk melakukan shape shifting, tetapi sebagai buah iblis yang berjuluk Mythical Zoan yang super langka, tentu kemampuannya akan jauh berbeda dengan kemampuan buah iblis Mane-Mane no Mi-nya Bonchan atau Mira-Mira no Mi-nya Broly. Jika kemampuan Mane-Mane no Mi dan Mira-Mira no Mi bisa meniru penampilan luar seseorang, bahkan Bonchan bisa meniru wajah hingga bentuk tubuhnya Nami sampai ke lekuk-lekuk tubuh privasinya, maka buah iblis Mythical Zoan-nya Devon mungkin bisa melakukannya lebih. Paling tidak, Devon bisa meniru persis wujud seseorang lengkap dengan pakaian yang dia kenakan dan suara khas dari orang tersebut. Atau mungkin malahan bisa lebih dari itu. Devon mungkin juga bisa menirukan kepribadian orang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan buah iblis QB bukan menirukan wujud orang lain, melainkan mengkopi orang lain. Kedua, Kurohige punya sejarah yang panjang dengan Shanks, sehingga meskipun keduanya saat ini bermusuhan, bukan tidak mungkin kalau justru Kurohige lah orang yang paling mengenal Shanks.
bahkan lebih mengerti ketimbang Buggy ataupun Ben Beckman. Dan dengan berbekal informasi tentang Shanks dari Kurohige itulah, penyamaran Devon sebagai fake Akagami menjadi begitu sempurna. Makanya para Gorosei sampai bisa tertipu dengan penyamarannya itu. Tapi kenapa nakama kita yang satu itu sampai punya pemikiran yang tidak lazim seperti ini? Alasannya, menurut The Esper Gamers, ngapain juga capek-capek di awal Shanks ini kasih topi jeraminya kalau hanya untuk membuat Luffy dan kelompok bajak lautnya terbantai, kalah, mati, atau apapun. Kalau emang dia nggak suka ada yang punya impian yang sama dengannya, kenapa nggak dari awal saja dibantai? Kan dia itu bajak laut. Lakiro saja bisa seharusnya mencabut nyawanya Luffy saat itu, apalagi dia sudah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari hasil jarahannya Shanks. Dengan alasan itulah, The Esper Gamers kemudian curiga kalau Shanks yang muncul di manga One Piece chapter 907 adalah Shanks yang palsu. Apalagi faktanya, dulu dalam kondisi penjagaan maksimal saja, Laffy masih bisa menyusup ke Marijoa dan menerobos masuk ke dalam pertemuan para bukai. Lah, sekarang harusnya Devon bisa masuk lebih gampang lagi karena penjagaan para angkatan laut sedang terpecah-pecah karena sedang ada referee. Grab sendiri loh yang ngomong kalau saat itu kekuatan pertahanan angkatan laut sedang berkurang drastis gara-gara dibagi-bagi untuk melakukan pengawalan para delegasi kerajaan peserta referee. Selanjutnya, karena sosok yang diduplikasi oleh Devon adalah seorang Yonko, maka proses deal-dealan antara Shanks palsu dengan Gorosei pun berakhir dengan the big deal itu tadi. Sehingga tanpa diminta oleh si agen CP0 yang sedang bertugas di Wano sekalipun, pemerintah dunia telah memutuskan untuk mengirim pasukan sapu bersih ke sana. Kemudian satu hal lagi yang mungkin akan semakin menguatkan pendapat ini. Di ending anime One Piece episode 917, Blackbeard bilang, daripada ngelihatnya jatuh ke tangan pemerintah dunia, mending aku ambil sendiri. Apa sih yang dimaksud oleh Kurohige ini? Ya kalau nggak Poneglyph, ya Nico Robin. Bisa juga sekalian panen buah iblis langka dari para pejuang yang sekarat setelah perang selesai. Dan tentu saja persenjataan siap pakai yang banyak diproduksi di Wano. Coba pikir deh, menurut kalian Kurohige dapat informasi dari mana kalau mau ada pergerakan dari pemerintah dunia sampai dia bisa bilang daripada hanya melihatnya diambil oleh pemerintah dunia, mending dia ambil sendiri. Kaum intelijennya angkatan laut saja, Sword, gak ada yang tahu tuh kalau pemerintah dunia mengirimkan pasukan Cyberpol ke negeri Wano. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.